Oke semua yang balik lagi bersama aku Nocturnal Mudi Jopi. Jadi di video kali ini tuh aku mau membahas satu film yang berjudul Oldboy. Nah, film Oldboy ini ada dua versi. Yang satu itu versi original yang diproduksi sama Korea, yaitu film Oldboy tahun 2003. Dan satu lagi adalah film Oldboy yang diproduksi sama Hollywood di tahun 2013. Nah, ini kemungkinan video ini bakalan spoiler. Jadi buat kalian yang mungkin ada niat untuk nonton film Oldboy ini, kalian nonton dulu filmnya baru kalian balik lagi ke sini untuk nonton ulasannya. Sebenarnya kedua film ini tuh intinya sama aja, nggak banyak bedanya. Walaupun pasti ada beberapa perbedaan ya, baik minor ataupun mayor, karena memang film Oldboy tahun 2013 ini merupakan semacam remake itu dari film Oldboy dari tahun 2003. Nantinya aku bakalan jelasin atau beberkan beberapa perbedaan minor dan mayor dari kedua film ini, tapi untuk sekarang aku mau bahas tentang inti cerita filmnya dulu. Walaupun aku udah nonton film 2003-nya ya, film Koreanya, tapi karena film Hollywood ini lebih gampang diingat gitu namanya, jadi aku bakalan cerita film ini tuh berdasarkan sudut pandang dari film Amerikanya aja ya. Nah, jadi ada satu orang yang bernama Jo Duset. Nah, Jo Duset ini dia itu diculik sama orang yang nggak dikenal. Nah, dia itu diculik dan disekap di suatu kamar yang bentukan kamarnya itu kayak kamar hotel. Nah, di dalam kamar itu hampir tiap hari dia itu dikasih makan dumpling atau semacam siomay-nya orang Cina itu namanya apa ya? Dimsum. Nah, dia itu tiap hari dikasih makan dimsum. Nah, di dalam kamar penjaranya si Jo Duset ini ada satu TV kan. Nah, di TV itu diberitakan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap anak dan istrinya si Jo Duset ini. Dan diberitakan bahwa pelakunya adalah si Jo Duset ini sendiri. Padahal kan dia udah berapa lama kan, dia itu udah di dalam kamar ini udah cukup lama. Jadi intinya dia ini kayak semacam difitnah gitulah. Jadi perlahan-lahan si Jo Duset ini mulai mikir lah, dia mulai nulis di kertas itu nama-nama orang yang mungkin menjadi pelaku penculikan dia ini. Jadi dia tulis siapa orang-orang yang pernah dia sakiti, siapa orang yang pernah dia jahati. Terus dia juga bertekad kalau suatu saat dia keluar dari sini, dia itu mau cari orang yang menculik dan memfitnah dia ini. Jadi setelah 20 tahun, yes, dia 20 tahun disekap di situ, dia berhasil kabur dengan cara semacam menjebol bata-bata dinding kamar mandi gitu. Nah, setelah dia berhasil menjebol dinding kamar mandi itu, dia balik ke kamarnya untuk ngambil barang-barangnya lah ya, semacam diary gitu. Dia nulis-nulis buku hariannya semasa dia di dalam kamar itu. Terus waktu dia balik ke kamar itu, kayak dikasih gas bius gitulah. Akhirnya pingsan, dia nggak jadi kabur. Waktu dia bangun, tahu-tahu dia itu udah ada di satu lapangan luas. Dan di lapangan luas itu ada satu perempuan yang pakai payung. Dan dia keingat bahwa tepat sebelum dia itu diculik, dia itu ketemu sama perempuan yang pakai payung yang sama. Akhirnya dikejarnya lah perempuan itu. Waktu dia ngejar perempuan ini, ternyata payungnya perempuan ini udah diambil sama orang lain. Jadi kayak si Jo Duset ini salah approach orang lah. Orang yang lagi ngantri di tempat semacam tempat servis kesehatan gratis gitulah. Nah, di tempat servis kesehatan gratis ini ada seorang perawat yang bernama Mary. Jadi nggak lama setelah kejadian si Jo Duset ini salah meng-approach orang, dia itu pingsan. Yang akhirnya dirawat lah si Jo Duset ini sama si Mary. Dan singkat cerita, si Mary ini akhirnya membantu si Jo Duset ini untuk mencari orang-orang yang menculik dan memfitnah si Jo Duset ini. Dan dari sini dimulailah perjalanan Jo Duset untuk menjawab 3 pertanyaan, yaitu siapa yang menculik dia, kenapa dia diculik, dan yang paling penting kenapa dia dibebaskan. Kan yang pertama aku tahu itu kan film Oldboy-nya Korea ya, film Oldboy tahun 2003. Pertama aku ngira itu film ini tuh tentang semacam serial killer gitu, tentang pembunuhan berantai lah. Ternyata filmnya itu tentang pembalasan dendam. Inti ceritanya itu mungkin kurang lebih sama kayak film John Wick yang diperanin sama Keanu Reeves atau film Taken yang diperanin sama Liam Neeson. Filmnya ini sangat bagus ya menurutku. Mungkin juga karena genrenya ya, mungkin karena inti ceritanya juga, yang mungkin pada saat ini udah cukup biasa karena kedua film itu tadi kayak film John Wick sama film Taken. Tapi kan jangan lupa bahwa film ini tuh film di tahun 2003. Jadi film ini tuh semacam udah lebih maju gitu daripada masanya. Dan dari penglihatanku di tahun 2003 itu nggak banyak film-film bertemakan pembalasan dendam atau revenge kayak gini. Dan juga
Aku kan belum pernah nonton film Taken ya, jadi aku bakalan coba untuk membandingkan antara film John Wick sama film Oldboy ini. Kalau film John Wick itu menurutku lebih fokus actionnya, jadi filmnya itu full action. Sedangkan film Oldboy ini lebih banyak bumbu dramanya. Dan aku nggak bilang kalau film John Wick itu jelek ya. Film John Wick itu bagus banget malah menurutku. Dan ini tuh datang dari orang yang nggak terlalu into terhadap film action. Tapi menurutku drama yang terjadi itu lebih kerasa di film Oldboy ini daripada film John Wick. Dimana dari dia ketemu sama si Mary, terus mereka mulai deket lah, terus si Mary-nya diculik, mau diperkosa, sampai ya spoiler ketahuan bahwa si Mary ini ternyata adalah anaknya si Joe Dusset ini sendiri. Aku yang sebagai penonton itu cukup what the hell? Plot twist yang cukup mengagetkan sih sebenarnya. Kita sebagai penonton itu pasti nggak pernah nyangka bahwa si Mary itu ternyata adalah anak si Joe Dusset ini. Terus juga aku selama film ini, mungkin kalian seharusnya juga ya ikut mendebak-debak jawaban dari pertanyaan si Adrian Price ini. Siapa yang menculik si Joe Dusset? Terus kenapa dia diculik? Terus yang paling penting lagi adalah kenapa si Joe Dusset ini dibebaskan. Nah sekarang aku mau membahas tentang perbedaan yang ada antara film Oldboy tahun 2003 versi Korea atau versi original dengan film Oldboy tahun 2016 versi Hollywood. Yang pertama, film Hollywoodnya itu lebih detail dalam scene di dalam penjara, kamar hotelnya itu ya penjara. Beda sama filmnya Korea di mana bagian scene dia di dalam penjara kamar hotel itu cukup singkat. Karena aku udah duluan nonton film yang tahun 2013 yang versi Amerika, jadi aku udah tahu lah apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tapi mungkin kalau kalian yang duluan nonton film tahun 2003 itu, mungkin kalian masih sedikit meraba-raba apa yang sebenarnya terjadi di sini. Karena memang film Koreanya itu scene di penjara itu benar-benar singkat. Perbedaan jam tayang antara scene penjara Hollywood sama scene penjara Korea itu benar-benar jauh beda lah. Yang satu lumayan lama, mungkin hampir seperempat filmnya atau mungkin sekitar setengah jaman. Yang satu mungkin sekitar 10 menitan doang, mungkin kurang lebih ya. Yang jelas yang aku rasain tuh kayak gitu. Di film Hollywood ini scene penjaranya tuh lebih detail dan lebih panjang, sedangkan di film Koreanya itu lebih luas lah, lebih nggak membahas tentang detail dan jam tayangnya itu ya cuma sedikit aja. Yang kedua, penjahat di film Hollywoodnya itu nggak diperlihatkan sampai film ini berjalan hampir ke ending. Sedangkan di film Koreanya itu penjahatnya ini diperlihatkan cukup cepat ya. Tampilnya itu, mukanya kelihatan itu gak jauh dari ketika si pemeran utamanya, kalau di film Korea itu namanya si Oh Dae-soo, gak jauh dari ketika si Oh Dae-soo itu keluar dari penjara. Ini sebenarnya perbedaan yang cukup minor, tapi menurutku aku pribadi lebih suka dengan gaya Hollywood ini, karena kita sebagai penonton juga ikut penasaran bagaimana tampang orang brengsek yang sudah melakukan hal sekeji itu kepada Joe Dusset ini. Yang ketiga, di kedua film ini memang sama-sama menceritakan tentang incest. Bedanya di film Hollywood itu diceritakan incestnya itu terjadi ya bener-bener satu keluarga gitu. Entah mereka punya tradisi yang kayak mana. Pokoknya yang jelas incestnya itu terjadi dalam satu keluarga itu, antara anak sama ayah, antara mungkin adik sama kakaknya juga ya. Sedangkan di film Korea itu incestnya itu terjadi cuma antara adik sama kakak. Nah, kematian perempuan yang menjadi inti permasalahannya itu juga berbeda antara Hollywood sama Korea. Kalau di Hollywood itu kejadiannya itu lebih kepada murder suicide. Jadi bapaknya ini bunuhin dulu anggota keluarganya, baru bapaknya bunuh diri, walaupun anak laki-lakinya si Adrian Price ini selamat akhirnya. Sedangkan di film Koreanya ini kakaknya ini benar-benar bunuh diri di hadapan adiknya. Jadi ceritanya mungkin lebih tragis gitu kalau dilihat dari sudut pandang adiknya. Nah, perbedaannya juga ada pada diri si anak mudanya atau pemeran utamanya ini. Kalau di film Hollywoodnya, penangkapanku memang si Joe Dusset ini yang menyebarkan berita kehalayak ramai. Jadi bener-bener si Joe Dusset ini yang brengsek. Jadi si Joe Dusset ini bener-bener asshole lah. Sedangkan di film Koreanya si Oh Dae-soo-nya ini nggak bener-bener jahat menurutku. Dia ngelihat kejadian itu, dia itu cuma cerita ke teman dekatnya, yaitu orang yang bener-bener dipercayainya. Nah, sepertinya teman dekatnya inilah yang menceritakan kehalayak ramai ini. Jadi mungkin yang brengsek itu sebenarnya adalah temannya, bukan si Oh Dae-soo-nya. Terus yang keempat, ada beberapa perbedaan minor lainnya. Kayak
cara penyiksaan si Jo Duset dan Oh Dae-soo ini terhadap orang yang memiliki fasilitas kamar penculikannya itu. Kalau di Hollywood itu kayak lehernya itu kayak dikuliti gitu loh, dibolongin gini, terus di sini juga, terus di sini juga. Sedangkan kalau di film Koreanya itu cara penyiksaannya itu giginya itu dicopotin satu-satu pakai palu, pakai martil, dicopot giginya itu. Kalau nggak salah di bagian gigi depannya, dan nanti ditunjukin sedikit ke belakang-belakang itu orang yang dicopotin giginya itu ganti gigi menjadi gigi emas gitu. Terus juga kematian temennya. Kalau di film Hollywood itu temennya itu cuman diliatin potongan lidahnya, jadi lidahnya dipotong. Nggak tahu tuh nasib manusianya gimana. Sedangkan kalau di Korea, film Korea, ditunjukin bahwa temennya itu mati dicekik sama penjahatnya ini, penjahat utamanya lah, bosnya lah. Mati dicekik dan on frame gitu diliatin dibunuh di situ. Terus endingnya juga sebenarnya beda. Kalau di Korea itu si Oh Dae-soo itu memotong lidahnya sendiri karena dia sadar lah akan kesalahan dia, dan akhirnya dia juga bisa ketemu sama anaknya lagi. Sedangkan di film Hollywoodnya itu si Jo Duset ini benar-benar udah memutuskan kontak dengan si Mary. Terus dia juga kan dia dapat hadiah tuh dari Adrian Price setelah menjawab 3 pertanyaan itu, dia dapat berlian banyak. Dia kasih berliannya itu kepada orang yang punya fasilitas kamar penculikan itu. Kayaknya dia berencana untuk menghabiskan masa hidupnya di situ. Jadi dia ini uang, ini berlian ini ambil aja. Tolong sekap aku di kamarmu itu gitu. Jadi dia udah benar-benar udah stres lah itu istilahnya. Dia udah memutuskan kontak dengan dunia, dia mau tinggal menyendiri aja lah. Oke teman-teman, mungkin cukup itu aja dari aku. Aku sangat suka sama film Oldboy ini, baik yang dari Korea ataupun Hollywood. Nah, kalau ada pertanyaan bagus mana antara film Hollywoodnya atau film Koreanya, itu sebenarnya balik lagi ke persepsi kalian sendiri. Kalau kalian suka detail, aku saranin kalian nonton film Hollywoodnya. Tapi kalau kalian suka sama ada yang sedikit humornya, itu ada komedinya, aku saranin kalian nonton film Koreanya. Oke, sekarang nilai. Aku mau ngasih nilai 9 untuk kedua film ini, bener-bener apa ya, bisa dibilang masterpiece lah. Ini salah satu film Oldboy, ini salah satu film legendaris Korea kalau kalian tahu. Jadi gak mengherankan kalau aku ngasih nilai 9. Dan film ini tuh bener-bener worth it banget lah buat kalian nonton. Oke teman-teman, kayaknya sampai sini dulu pembahasan kita mengenai film Oldboy ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu. Tulis juga di kolom komentar kalau kalian udah nonton film ini, bagaimana pendapat kalian tentang film ini, oke? Sampai jumpa di video kita selanjutnya, bye-bye.